Salam Indonesia, selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dalam Seputar Jogja Pagi. Dan seperti biasanya selama 1 jam ke depan akan kami hadirkan sejumlah informasi dari DIY dan Jawa Tengah. Di antaranya kita nanti akan menghadirkan informasi terkait satu pasien meninggal di RSUD Dr. Mowardi. Ini dinyatakan positif corona. Ya, ada juga informasi terkait dengan waspada penculik dan predator pencabulan terhadap anak. Selain itu ada juga informasi Pakualam ke-10 gelar Wiosan Dalem atau perayaan ulang tahun ke-59. Ya, tentunya bersama kami berdua, saya Sintia Rina. Saya dari Bowo. Mari kita simak Seputar Jogja Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pertama dari Solo, Jawa Tengah, pemirsa, di mana ini mungkin kabar yang kurang bagus begitu ya, karena ada satu pasien yang sebelumnya dirawat di RS Mowardi Solo, Jawa Tengah, ini akhirnya meninggal dunia, pemirsa. Ya, awalnya masih suspek, tapi ternyata pasien yang meninggal ini dinyatakan positif corona. Dan dari hasil uji laboratorium ini, Badan Penelitian, ini pengembangan kesehatan Kemenkes, pasien tersebut dinyatakan positif corona setelah sebelumnya pernah mengikuti sebuah seminar begitu di Bogor, Jawa Barat. Satu pasien yang sebelumnya dirawat di ruang isolasi RSUD Dr. Mowardi Solo meninggal dunia pada hari Rabu 11 Maret 2020. Pasien tersebut sebelumnya dinyatakan suspek corona dengan riwayat sebelumnya menghadiri seminar di Bogor, Jawa Barat pada 25 Februari hingga 28 Februari 2020. Saat ini Dinas Kesehatan Kota Solo tengah melakukan tracking riwayat perjalanan serta siapa saja yang pernah kontak dengan pasien meninggal dunia tersebut. Pihak rumah sakit menyatakan bahwa kondisi pasien tersebut sudah cukup akut ketika masuk ke rumah sakit pada Minggu 8 Maret lalu. Sebab pasien bersangkutan memiliki penyakit lain yang menyertai, yakni diabetes yang tidak terkontrol. RSUD Mowardi Solo kini gencarkan sosialisasi tentang virus corona ke area publik, salah satunya di pusat perbelanjaan di Jalan Honggo Wongso Solo. Menurut pihak rumah sakit, masyarakat harus diberikan edukasi tentang virus corona, seperti apa gejala maupun penularan COVID-19 ini, hingga memberikan pemahaman tentang bagaimana cara pencegahan virus corona agar virus mematikan ini tidak menular ke orang lain, seperti cara cuci tangan yang benar, etika batuk, dan juga cara penggunaan masker. Ya, saya senang sekali Mas ada kayak gini, jadi kan yang kita tidak tahu menjadi tahu untuk antisipasi virus yang sedang gencar di sini. Virus tersebut seperti apa? Mas, seperti momok yang menakutkan menurut saya. Kami bermaksud untuk mengadakan roadshow di area-area publik yang mana pada pagi hari ini kita awali di Samiluwes Jalan Slamet Riyadi. Nah, kami nanti akan memberikan tentang apa itu virus corona, kemudian bagaimana cara pencegahannya, cara penularannya, sampai dengan mengajarkan kepada masyarakat tentang bagaimana cara pencegahan supaya virus corona tidak menjalar atau tidak menular lebih banyak lagi. Contohnya dengan pola hidup sehat. COVID-19 ciri khasnya itu demamnya langsung tinggi di atas 38 derajat. Heru Kristianto, Jogja TV. Dan atas adanya kasus satu meninggal gini pemirsa, di Solo, Surakarta pun dinyatakan KLB Corona, dan banyak sekali kegiatan ataupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Solo. Ada sekitar 14 poin ini yang dikeluarkan, salah satunya adalah para siswa atau pelajar ini diliburkan sekolah atau harus belajar di rumah sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kemudian berbagai kegiatan, salah satunya seperti Car Free Day, kemudian ada juga kegiatan olahraga maupun destinasi dan juga transformasi pariwisata ini di Solo ini ditutup untuk sementara. Dan masih banyak sekali poin-poin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Solo terkait dengan KLB Surakarta. Iya, karena banyak sekali mungkin daerah-daerah selain di Solo, Jawa Tengah, di mana ada satu pasien yang memang dia sudah positif corona seperti itu yang dinyatakan meninggal dunia, dan beberapa wilayah seperti Jakarta pun ada beberapa kebijakan yang diambil juga oleh pemerintah daerah setempat, seperti mungkin adanya juga libur untuk bagi karyawan ataupun misalnya dari perguruan tinggi juga yang memberlakukan sistem belajar di rumah seperti itu, dan beberapa perusahaan yang memang juga
meliburkan karyawannya dan memberlakukan bekerja di rumah seperti itu. Dan ini diambil di beberapa wilayah di Indonesia yang memang wilayah tersebut terjangkit ataupun ada beberapa suspek dari corona tersebut. Nah, untuk antisipasi ini juga banyak sekali dilakukan, termasuknya dari perguruan tinggi seperti itu. Ada beberapa antisipasinya di mana untuk tidak memasuki lingkungan kampus, ini salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta pun juga membentuk Satgas Corona, di mana Satgas ini bertugas untuk mengedukasi sekaligus melakukan upaya preventif terhadap mahasiswa. Rektor UAD Muklas MT mengatakan coronavirus yang kini tengah menjadi kasus global harus diantisipasi secara bersama-sama, mengingat penyebarannya yang sudah sangat mengkhawatirkan. Menyikapi hal tersebut, pihak kampus UAD membentuk Satgas Corona dengan melibatkan mahasiswa kedokteran dan farmasi. Satgas ini bertugas untuk mengedukasi seluruh karyawan dan juga mahasiswa UAD terhadap COVID-19 Corona, termasuk mengenali ciri-ciri orang yang terduga terinfeksi Corona dan melakukan sosialisasi upaya pencegahannya. Selain itu, Satgas ini juga akan melakukan langkah preventif dengan melakukan upaya cepat jika ditemukan adanya kasus yang dicurigai Corona sebelum dirujuk ke rumah sakit. Selain membuat kebijakan untuk aktivitas dosen maupun karyawan UAD, kami juga membentuk Satgas COVID-19 UAD. Nah, Satgas ini bertugas untuk melakukan edukasi terkait dengan merebaknya virus corona ini. Kami juga melakukan usaha-usaha preventif. Jadi ada edukasi, ada preventif, tapi juga ketika ada warga UAD yang kemudian sakit yang diduga agak terkait dengan corona, kita bisa mengantisipasi dengan melalui Satgas ini menanganinya secara lebih intensif lagi. Satgas Corona ini sangat penting keberadaannya mengingat kampus merupakan tempat bertemunya ribuan mahasiswa yang memiliki latar belakang berbeda dan dari daerah yang berbeda-beda. Hari Atmaja, Jogja TV. AD pun juga melakukan penundaan wisuda, di mana ada prosesi wisuda untuk sarjana dan pasca sarjana di bulan Maret ini, tepatnya di tanggal 21 seperti itu. Dan ini dilakukan penundaan untuk pencegahan virus corona seperti itu. Dan memang banyak sekali untuk baik instansi pemerintahan ataupun dari perguruan tinggi, sekolah-sekolah seperti itu yang memang banyak sekali mengantisipasi untuk terjadinya masuknya virus corona, termasuk di Yogyakarta. Dan kemarin juga Sultan juga menyebutkan bahwa Yogyakarta ini masih sangat aman untuk dikunjungi oleh para wisatawan, walaupun ada beberapa titik yang memang sudah tidak ada warga negara asing yang berlibur di Yogyakarta. Ya, yang pasti adalah sebenarnya tidak perlu panik berlebihan begitu ya, karena kalau mungkin berdasarkan penelitian ataupun hasil begitu yang dinyatakan akhirnya meninggal positif karena corona ini, ketika diruntut kembali mereka memiliki riwayat penyakit yang sudah komplikasi atau memang sudah akut seperti itu dan usianya juga mungkin bisa dibilang sudah usia lanjut begitu. Dan agar bisa terhindar begitu banyak sekali yang bisa kita lakukan pemirsa, salah satunya adalah selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun seperti itu, dan selalu menjaga kesehatan kita mungkin dengan rutin berkegiatan olahraga agar kondisi tubuh kita tetap kuat begitu. Baik, kita ke informasi berikutnya. Ini masih terkait dengan penyakit juga ini, Cynthia. Ada di Boyolali, Jawa Tengah, di mana Dinas Kesehatan di Boyolali ini menyatakan ada 28 warga ini yang dinyatakan positif terkena DBD. Dan kasus DBD ini paling banyak ditemukan di Kecamatan Nogosari dan juga di Mojosongo, di mana masing-masing kecamatan tersebut ada 6 orang yang positif DBD. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Boyolali sejak bulan Januari hingga saat ini terdapat 426 kasus laporan penyakit dugaan DBD atau yang dinyatakan positif 28 kasus. Di bulan Januari ada 8 kasus dan di bulan Februari sampai sekarang 20 kasus positif DBD. Kasus penyakit akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti di Boyolali ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Untuk kasus DBD di bulan Januari 8 kasus, di bulan Februari sampai sekarang 20 kasus. Kalau laporan yang masuk ke kami KDRS 426. Kasus DBD paling banyak terjadi di Kecamatan Nogosari dan Mojosongo masing-masing sebanyak 6 kasus. Kecamatan Simo 5 kasus, Kecamatan Geladak Sari 3 kasus. Sedangkan sisanya tersebar di berbagai daerah di Boyolali. Atas hal tersebut, warga masyarakat diharapkan untuk terus menggalakkan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV.
Banyak sekali penyakit-penyakit di Indonesia, begitu ya, katakan seperti DBD, TBC, itu yang memang sudah banyak merenggut nyawa warga masyarakat begitu ya. Sebenarnya ini juga patut mendapat perhatian selain sekarang itu baru maraknya corona begitu ya. DBD itu juga selalu merenggut bahkan tiap tahun selalu ada kasus meninggal dunia karena DBD, dan sebenarnya bisa diantisipasi dengan melakukan berbagai upaya menjaga kebersihan lingkungan, kemudian rutin juga melakukan pemberantasan sarang nyamuk seperti itu, apalagi memasuki musim-musim penghujan seperti ini. Iya benar sekali, karena musim penghujan rawan terhadap genangan air seperti itu yang memang disinyalir itu menjadi sarang dari jentik-jentik nyamuk. Ya. Dan masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dan sebisa mungkin pun juga melakukan yang sudah biasa didemokan seperti itu 3M, menguras, mengubur dan juga menampung seperti itu agar nantinya ini tidak tidak terjadi kembali, terutama di wilayah-wilayah yang memang banyak sekali masyarakat yang bisa terjangkit DBD. Kita jangan melulu tentang corona, tapi kita juga harus fair juga terhadap berbagai penyakit di Indonesia seperti DBD yang saat ini memang banyak menjangkit masyarakat. Intinya masih ada mungkin wabah penyakit yang itu juga mengancam nyawa. Ya, benar sekali. Nah, pemirsa, sejenak kami masih memiliki informasi untuk Anda di mana bakal pasangan calon independen ini yang sempat melakukan gugatan akhirnya dikabulkan oleh Bawaslu Purworejo. Panjenengan tresno budaya sastra lan basa Jawi. Menika waosan sakluwarga ingkang pas lan mranani majalah basa Jawi Joko Lodang. Kababar saben dinten Setu ngaturaken seratan cerita rakyat, padalangan, kabudayan, cerkak, cerbung, jagateng lelembut lan sapanunggalanipun. Joko Lodang ngesti budi rahayu ngungak mekaring jagat anyar. Investasi properti dan emas penting, tapi investasi kesehatan jauh lebih penting. Selte, ramuan herbal terpilih, solusi total untuk penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis. Selte, aktivasi sel imun, solusi total untuk kesehatan Anda. Kembali di seputar Jogja pagi, pemirsa, Bawaslu Purworejo akhirnya mengabulkan tuntutan dari bakal pasangan calon independen Slamet Rianto Suyanto untuk membatalkan berita acara KPU terkait dengan penolakan berkas dukungan dari paslon tersebut. Dan untuk selanjutnya KPU diberi waktu 3 hari untuk memeriksa kembali berkas dukungan hanya dari basis data yang sudah dinyatakan lengkap. Menanggapi gugatan pasangan calon independen Slamet Rianto Suyanto yang pencalonannya sempat ditolak KPU Purworejo karena syarat berkas dukungan dinyatakan tidak lengkap, Bawaslu Purworejo, Jawa Tengah akhirnya menggelar sidang musyawarah dengan agenda membacakan putusan sengketa bakal calon independen Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020 yang dihadiri oleh pihak Bapaslon selaku pemohon. Ketua Bawaslu Nurholik menuturkan sebagian tuntutan pemohon dikabulkan, antara lain untuk membatalkan berita acara KPU tentang penolakan paslon perseorangan dan meminta KPU untuk meneliti kembali berkas yang sudah diserahkan paslon independen bersangkutan untuk dicocokkan kembali dengan sistem informasi pencalonan berdasarkan basis data yang sudah dinyatakan lengkap tanpa ada penambahan berkas apapun dari paslon. Bawaslu memberikan tenggang waktu penelitian berkas dukungan hanya dalam 3 hari untuk mengetahui apakah berkas dukungan memenuhi syarat dukungan sebanyak 46.096 dukungan. Amar putusannya adalah mengabulkan permohonan sebagian dari pemohon. Kemudian berita acaranya dibatalkan. Kemudian dalam amar putusan juga disampaikan bahwa memerintahkan kepada KPU Kabupaten Purworejo untuk memberikan kesempatan kepada
pemohon untuk menyesuaikan dokumen syarat dukungan hanya dari berkas dukungan yang sudah dinyatakan lengkap. Jadi batasannya itu. Nah, kemudian memerintahkan kepada KPU Kabupaten Purworejo setelah dilakukan penyesuaian, dicek ulang, dihitung, dan sesuai Perbawaslu 15 juga kita amarnya menyebutkan bahwa putusan ini agar ditindaklanjuti 3 hari kerja sejak putusan dibacakan. Atas hasil putusan tersebut, KPU mengaku menerima dan akan segera melaksanakan perintah sesuai putusan Bawaslu. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Pambudi Nugroho, Jogja TV. Dari Purworejo kita ke Kabupaten Bantul, pemirsa, di mana menjelang pilkada ini arah gerakan politik Partai Gerindra ini semakin mengerucut. Selain mengeluarkan rekomendasi pertamanya, DPP Gerindra juga memberikan hak istimewa ini kepada Suarsono selaku calon petahana dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2020 ini. Menghadapi pilkada Bantul, DPP Gerindra memberikan sejumlah arahan kepada DPC Gerindra Bantul. Sekretaris DPC Gerindra Bantul Darwinto dalam konferensi pers pada Kamis petang menuturkan, DPP Gerindra di Jakarta telah mengeluarkan rekomendasi berupa pemberian 3 hak istimewa kepada Ketua DPC Gerindra Bantul Suarsono. Hak istimewa pertama adalah Gerindra dapat mengajukan calon tunggal dalam pilkada Bantul, yakni Suarsono. Hak kedua adalah pemberian kuasa penuh kepada Suarsono untuk memilih bakal calon wakil bupati yang akan menjadi pasangannya dalam pilkada. Dan hak ketiga adalah pemberian kuasa kepada Suarsono untuk mencari parpol lain sebagai mitra koalisi Gerindra. DPP Partai Gerindra Indonesia ini menegaskan dan memutuskan bahwa akan mengusung dan memberikan satu nama, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Suarsono. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah DPP menginstruksikan memberikan tugas kepada Bapak Dr. Andes Suarsono sekaligus sebagai calon dari Gerindra untuk mencari dan memutuskan siapa yang akan menjadi wakilnya. Menanggapi pemberian hak tersebut, Suarsono mengaku siap melaksanakan rekomendasi dari DPP Gerindra. Suarsono mengaku sudah mendapatkan satu parpol mitra koalisi dalam pilkada mendatang, yakni Partai Nasdem. Namun ia masih akan terus berupaya melobi sejumlah parpol lain untuk bisa menghimpun dukungan yang besar melalui sebuah koalisi yang mantap dan solid. Disinggung mengenai calon yang akan mendampinginya dalam pilkada, Suarsono menyatakan telah memilih Totok Sudarto sebagai cawagup. Ia menilai Totok Sudarto adalah sosok yang matang dan mumpuni jika menjadi pimpinan daerah. Melamar atau ingin mendampingi saya ada beberapa orang sejak saya kerja, jadi saya rencana mengambil calon pendamping saya, wakil saya, Pak Totok Sudarto. Beliau sudah purnawirawan, sebelumnya dari asisten 3 terakhir, dan backgroundnya juga pendidikan sesuai dengan visi misi saya pertama. Sementara itu, Arif Iskandar, sekretaris DPC Partai Nasdem Bantul menuturkan, partainya sudah siap untuk bergabung dengan Gerindra dalam pilkada Bantul mendatang. Gerindra memiliki 8 kursi dan Nasdem memiliki 1 kursi, sehingga sudah mencukupi untuk mengajukan calon dalam pilkada. Nasdem menilai Suarsono sebagai calon petahana sudah memiliki citra kuat di masyarakat, sehingga akan lebih mudah bagi tim sukses untuk melakukan sosialisasi dalam kampanye. Selain itu, visi misi Suarsono dalam periode sebelumnya juga dinilai cocok di mata masyarakat, sehingga perlu dilanjutkan. Bahwa Nasdem itu kan rohnya adalah restorasi Indonesia, melakukan perubahan-perubahan. Setelah Pak Sora ini kemarin mengusung Makaryo Bangun Desa, maka kita sepakat dengan visi-visi beliau tentang Bantul Maju dan Bantul Bermartabat. Itu saja 2 alasan saya kira yang cukup untuk bagi Nasdem bergabung dan berkoalisi dengan Partai Gerindra. Anang Jainuddin, Jogja TV. Ya sebenarnya mungkin ya kayak kalau di Kabupaten Bantul rekomendasi dari partai atau DPP begitu itu sepertinya sudah terbaca begitu ya, khususnya Gerindra ini sudah terbaca. Yang sebenarnya sangat menarik yang kita tunggu adalah yang dari Solo. Iya. Itu yang sangat menarik untuk ditunggu. Nanti DPP PDIP ini akan memberikan rekomendasinya kepada siapa? Apakah kepada wakil wali kota yang sekarang yang akan maju atau kepada putra presiden Gibran Raka Buming Raka? Sebenarnya itu yang
yang mungkin sampai saat ini masih ditunggu-tunggu masyarakat. Iya, benar sekali. Dan Bupati Bantul yang juga nantinya akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati tahun 2020 ini mempunyai hak istimewa seperti itu dengan memilih sendiri calon wakil dari bupatinya nanti siapa seperti itu. Kita lihat saja apakah benar yang Pak sudah Toto. dipilih Ya. Pak Toto ataukah nantinya akan membuat surprise gitu ya. Nanti siapa sih sebenarnya yang akan mendampingi seperti itu. Kita lihat saja nanti. Dan yang terpenting adalah selama proses pilkada pun juga harus dilakukan dengan baik, jujur, dan juga nantinya tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik dari pasangan calon yang akan mengikuti kontes pilkada ataupun nantinya saat proses pemilihan berlangsung seperti itu. Benar sekali. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan kita tetap akan menunggu dan mengupdate begitu siapa saja yang akan maju dalam pilkada di tahun 2020. Benar. Baik pemirsa, kita akan jeda kembali usai pariwara. Kami akan hadirkan informasi mungkin ini untuk para orang tua Cynthia yang harap mewaspadai adanya predator pencabulan anak di bawah umur. Tetaplah bersama Seputar Jogja Pagi. Untuk kenyamanan dalam berinternet, gunakanlah hanya logo ini. Wi-Fi ID tersedia di banyak area di seluruh Indonesia. Indonesia Wi-Fi, semua bisa online. Dunia dalam genggamanmu. Steak menjadi favorit bagi pengunjung. Nah, yuk sebelum menikmati steak ala Chef Widi, kita intip dulu dapurnya. Customer sendiri yang mengklaim kami bahwa kami itu komunitas motor di atas 150 cc. Cuman kali ini makan di tempat yang unik dan tentunya asik banget. Dan konsep taman ditonjolkan oleh warung. Pemirsa, informasi ini juga untuk Anda dan menjadi perhatian juga bahwa berhati-hatilah dalam menjaga buah hati Anda dan waspada terhadap para penculikan dan juga pencabulan terhadap anak di bawah umur, di mana sebuah video rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi penculikan dan dugaan pencabulan terhadap seorang gadis kecil di kota Yogyakarta beredar di media sosial. Sebuah video rekaman CCTV aksi pencabulan pada anak di bawah umur beredar di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat seorang laki-laki dengan baju berwarna kuning yang memboncengkan seorang gadis kecil. Pelaku kemudian berhenti di sebuah gang dan menurunkan gadis tersebut untuk dicabuli. Namun aksi pelaku gagal setelah korban terus meronta dan menangis. Hingga akhirnya pelaku kabur melarikan diri dan dikejar oleh dua orang yang berboncengan sepeda motor. Dalam keterangan video yang diupload Jogja_IG, kasus tersebut terjadi di daerah Gedong Kuning, Rejowinangun pada Kamis sore. Korban diketahui berinisial A yang merupakan putri dari SK warga Gedong Kuning, Kota Gede, Yogyakarta. Tim redaksi Jogja TV. Oke, ini untuk perhatian juga ya bagi masyarakat agar nantinya tetap menjaga anak-anaknya walaupun sedang bermain sendiri, entah itu pagi, siang maupun sore, tetap menjadi perhatian juga karena masih di bawah umur seperti itu, jangan sampai dilepas sendiri. Dan kita juga tetap waspada terkait dengan orang-orang yang belum dikenal juga, mengedukasi kepada anak-anak kita juga bahwa
jangan sampai mungkin kontak langsung dengan orang yang memang belum dikenal seperti itu. Jangan sampai mungkin ada iming apa gitu, jangan sampai diiyakan agar nantinya tidak terjadi seperti ini. Ini padahal di pinggir jalan seperti itu. Dan harusnya juga tidaklah terjadi seperti ini untuk anak di bawah umur gitu. Benar, yang pasti orang tua begitu harus lebih memperhatikan lagi buah hati begitu ya, di mana dia bermain, kemudian dengan siapa, itu harus benar-benar diperhatikan begitu. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini terjadi, apalagi kita di Yogyakarta begitu, karena memang meskipun masih sangat minim begitu ya terjadi di Yogyakarta begitu, tapi tetap harus menjadi kewaspadaan kita semua pemirsa, di mana sebagai orang tua kita harus selalu menjaga buah hati kita. Jangan sampai kita tidak tahu keberadaan mereka, sesibuk apapun kita wajib memperhatikan buah hati kita begitu. Baik, kita akan informasi berikutnya ke Kabupaten Gunung Kidul pemirsa, di mana Polres Gunung Kidul ini berhasil membongkar pembuatan pupuk palsu. Dana pupuk yang terbuat dari bahan dasar batu gamping, kemudian tanah dan pewarna makanan ini sudah diedarkan menggunakan kemasan pupuk bermerek di wilayah Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polres Gunung Kidul AKP Ana Agung Putra Dwi Payana menyebut pengungkapan pupuk palsu ini bermula dari laporan petani di Jawa Tengah terkait temuan pupuk palsu. Usai jajaran Polres Klaten melakukan penggerebekan terhadap pabrik pupuk yang diduga palsu di wilayah Kecamatan Ponjok. Polisi menetapkan 2 pemilik pabrik dengan inisial SKS dan ADR, keduanya warga Ponjong, sebagai tersangka. Dari pabrik yang telah beroperasi selama 1 tahun tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa bahan pembuatan pupuk serta peralatan yang digunakan. Bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk palsu diantaranya adalah batu gamping, tanah merah, dan pewarna kain. Pupuk palsu diedarkan dengan menggunakan sejumlah merek pupuk populer yang umum digunakan petani dan dipasarkan di wilayah Kebumen serta Klaten, Jawa Tengah. Meski belum ada laporan mengenai peredaran pupuk palsu di wilayah hukum Gunung Kidul, namun polisi melakukan penyitaan terhadap bahan pupuk dan alat pembuatannya. Berikut puluhan karung pupuk siap edar dengan beragam merek. Kepada polisi, tersangka mengaku hanya memproduksi pupuk sesuai pesanan dengan pesanan paling banyak sebesar 14 juta rupiah. Tersangka berdalih pemalsuan pupuk dilakukan lantaran pesanan pupuk organik yang selama ini dibuat minim pesanan. Pihak kepolisian sendiri hingga kini masih memburu 2 orang sebagai penyetok karung dengan merek tertentu. Asalnya bahannya produksinya ada sebagian dari Gunung Kidul, ada juga pemesanan. Jadi bahan yang digunakan kan dia ada batu kapur, termasuk ada bahan-bahan tanah, arang, dan pewarna. Ya, pewarna pasti bahannya mungkin dari pasar, ataupun untuk mencari pewarna pakaian ini dari toko-toko tekstil. Kedua pelaku selanjutnya akan disangkakan pasal tentang perlindungan konsumen dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar dan atau pasal tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 3 miliar dan atau pasal tentang perindustrian dengan ancaman penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Anjar Ardityo, Jogja TV. Ini adalah pemalsuan pupuk begitu yang dibuat dari gamping ya, kemudian ada tanah, kemudian ada pewarna makanan begitu yang kemudian ini bahaya ini ketika para petani sudah membeli, apalagi itu dikemas dengan merek terkenal dan sudah diedarkan begitu, bukannya para petani nanti akan menghasilkan panenan yang bagus di sini, tidak akan punya hasil begitu. Ini bahaya ketika memang sudah beredar begitu ya. Iya, benar sekali ya, dan juga merugikan para petani karena sudah membeli dalam jumlah yang besar. Ternyata ini adalah pupuk palsu dan tidak bisa ditanami beberapa macam tumbuhan seperti itu, agar supaya menjadi perhatian juga bagi para petani bagaimana pupuk yang baik dan benar-benar ini adalah pupuk yang asli seperti itu, agar tidak terjadi seperti ini lagi, karena ini juga menggunakan gamping, pewarna makanan juga. Dan ini juga dua ini pun mungkin tidak cocok juga untuk ditanam tumbuhan dan jika dikonsumsi pun nantinya ada beberapa partikel yang memang tidak baik untuk masuk ke dalam tubuh tentunya. Baik pemirsa, kita ke Solo di mana Kemenkominfo memberikan edukasi bagi para mahasiswa di Solo, Jawa Tengah untuk menjadi generasi milenial yang cerdas dalam bermedia sosial. Para mahasiswa diajak untuk memberikan konten-konten positif
untuk tidak terjebak dalam penyebaran berita bohong atau hoax. Bertempat di Museum Pers Kota Solo, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Widodo Muktio memberikan pelatihan kepada puluhan mahasiswa di Kota Solo, Jawa Tengah. Pelatihan tersebut berkaitan dengan upaya menangkal informasi hoax tentang COVID-19 yang banyak menyebar di media sosial khususnya di Indonesia. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik mengungkapkan, pengguna media sosial atau medsos lebih didominasi oleh generasi muda. Oleh karena itu, diharapkan generasi muda atau generasi milenial bisa lebih bijak dalam bermedia sosial yang memiliki dua mata pisau berlainan, yakni positif dan negatif. Generasi muda diharapkan bisa menyajikan konten-konten yang positif dalam penyebaran informasi COVID-19 bahwa virus tersebut bisa disembuhkan. Nah, kita membutuhkan betul media sosial tidak hanya dipakai untuk hal-hal yang tidak bertujuan, tetapi media sosial itu kayak pisau ya, bisa dipakai untuk hal-hal yang positif juga. Saya sangat berharap mengimbau kepada semua generasi muda, gunakan handphone untuk positive knowledge dan bahkan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Hari ini persoalannya adalah kesehatan kemanusiaan, yaitu COVID-19. Tadi bagaimana kita cara menggunakan medsos yang baik dan benar sehingga kita menjadi konten kreator atau jadi orang yang bisa memiliki nilai-nilai nasionalisme, mencerahkan bangsa, membangun nasionalisme. Melalui kegiatan ini diharapkan para influencer bisa menyajikan berbagai konten yang positif dan tidak menyebar hoax. Heru Kristianto, Jogja TV. Ya, benar sekali untuk kita sebagai generasi muda untuk tetap berhati-hati dalam bermedia sosial, jangan sampai melakukan hate speech juga untuk segala konten seperti itu agar nantinya tidak menimbulkan kebohongan atau hoax. Terlebih saat ini juga mewabahnya virus corona di Indonesia juga ada beberapa hoax yang dapat menyebabkan keresahan juga bagi masyarakat, menimbulkan kepanikan yang berlebihan sehingga nantinya jangan sampai lagi terjadi penyebaran berita-berita hoax dari media satu ke media lain, terutama di media sosial yang memang banyak sekali mengandung berita-berita hoax jika tidak diteliti dengan baik gitu. Dan yang pasti media sosial itu memiliki dua mata pisau yang berbeda, yang positif dan negatif begitu, di mana didominasi pengguna media sosial sendiri didominasi oleh generasi milenial. Makanya pelatihan ini juga difokuskan kepada generasi milenial agar mereka juga ikut membantu pemerintah begitu yang memerangi berbagai berita-berita bohong yang sangat marak sekali beredar di media sosial khususnya terkait dengan COVID-19 yang sedang terjadi secara global di dunia seperti sekarang ini. Benar sekali. Nah, pemirsa, sejenak kami masih memiliki informasi di mana Pakualam ke-10 gelar Wiosan Dalem atau perayaan ulang tahun ke-59 sesaat lagi. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Nyo Surati Monto. Oi. Reca manik sejatine kalam kang dinuding cak. Tour de Klaten, ratusan pembalap dari berbagai daerah. Selaku pihak promotor yang sudah mengadakan event Fortuna Team, terbuat dari kayu dan digunakan oleh suku Ainu. Di mana saat itu seni untuk bertempur dan mempertahankan diri sudah dikenal dalam bentuk yang masih sederhana. Sepeda gunung yang baik harus mempunyai sejumlah roda gigi sehingga pengendara tidak terganggu selama perjalanan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Jogja Pagi. Informasi berikutnya dari Puro Pakualaman, pemirsa, di mana tinggalan Wiyosan Dalem atau perayaan ulang tahun ke-59 KGPAA Pakualam ke-10 ini digelar di Puro Pakualaman pada hari Jumat kemarin. Dan di hari bahagianya ini Pakualam ke-10 ini memberikan pesan melalui sebuah tarian dan juga tembang yang menyoroti tentang situasi politik maupun kondisi bangsa saat ini. Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta merayakan Wiyosan Dalem atau ulang tahun ke-59 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo KGPAA Pakualam 10 di Puro Pakualaman, Jumat pagi. Sejumlah tamu undangan dari kerajaan turut hadir dalam pesta ulang tahun tersebut. Dalam Wiyosan Dalem kali ini, para tamu undangan disuguhi sejumlah tarian dan ubo rampe sesaji hajat dalem. 3 tarian ditampilkan antara lain Bedoyo Sri Kawuryan, Beksan Pitutur Jati, dan Beksan Bondoboyo. Panitia Wiyosan Dalem KRT Radio Wisroyo mengatakan, di hari ulang tahun ke-59 ini, KGPAA Pakualam ke-10 ingin memberikan pesan kepada masyarakat melalui beksan atau tarian dalam menghadapi kondisi bangsa saat ini dengan memberikan petuah Jawa seperti Ojo Dume, Prasojo, dan Waspodo. Tinggalan Wiyosan Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam ke-10 kali ini yang bertepatan dengan yuswa 59 tahun Jawa. Kegiatannya ada sebenarnya kegiatan setiap tahun dilakukan untuk mangayu bagyo kelahiran dalam hitungan Jawa. Namun pada tahun ini yang spesifik adalah bahwa beliau sebagai pengemban kebudayaan ingin mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa nilai-nilai budaya, bentuk-bentuk budaya itu bisa disampaikan dalam bentuk apapun, dan juga dalam hal ini beliau ingin memberikan pitutur kepada masyarakat. Pitutur adalah semacam petuah sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Dalam tinggalan Wiyosan Dalem tersebut, KGPAA Pakualam ke-10 juga memberikan 19 gelar bagi abdi dalem Puro Pakualaman berupa kenaikan pangkat dan penganugerahan gelar pangkat kepada masyarakat. Satu yang menjadi perhatian banyak tamu undangan dalam acara Wiyosan Dalem Pakualam ke-10 adalah penampilan tari atau beksan Pitutur Jati. Tarian yang hanya dipentaskan secara khusus untuk acara tertentu di Puro Pakualaman. Beksan Pitutur Jati ini diciptakan pada masa Pakualam ke-9. Dibawakan oleh 7 penari yang dinilai memiliki sifat sebagai begawan atau sosok orang pintar. Dan untuk kali ini, Beksan Pitutur Jati dibawakan oleh 7 profesor dari berbagai perguruan tinggi. Tarian ini dibawakan 3 penari putra dan 4 penari putri, yang disimbolkan memiliki pesan bijak berupa pitutur berarti ajaran atau nasihat. Sementara Pitutur Jati dimaknai sebagai ajaran tentang kesungguhan hati, sikap, dan perilaku. Ya, untuk tinggalan dalam seperti ulang tahunnya Raja Puro Pakualaman gitu, tertentu tidak setiap saat. Artinya memang khusus gitu ya? Khusus karena ini memang hasil rekonstruksi Prof. Ermin itu. Perasaannya seperti apa Prof? Perasaannya seperti menyatu, seperti bagaimana kita merenungkan sesuatu ajaran-ajaran yang namanya pitutur itu kan penting. Sekarang kan orang jarang dengar pitutur gitu, jadi maunya dengar hatinya sendiri. Kita harus bercermin, berkaca kepada pitutur itu. Haryat Maja, Jogja TV. 59 tahun begitu untuk KGPAA Pakualam. Mudah-mudahan saja tetap diberi kesehatan Bapak Wagub, kemudian panjang umur, dan agar tetap selalu bisa berkarya dan mengabdi kepada masyarakat. Benar sekali. Dan yang spesial di mana perayaan ulang tahun ataupun mungkin bagi Sri Sultan tinggalan Jumenengan
bagi Pakualaman juga sama seperti itu adalah beberapa tarian yang memang jarang sekali ditampilkan. Ini hanya khusus untuk saat acara-acara tertentu saja dan memiliki syarat pesan yang baik seperti itu, terutama saat ini di Indonesia masih booming terkait dengan dunia politik ataupun lainnya. Ini bisa disampaikan melalui tarian, dan ini salah satu wujud pelestarian juga di Yogyakarta, di mana seni dan budaya ini masih dijunjung tinggi tentunya di kota budaya ini tentunya ya. Benar sekali. Nah pemirsa, ngomong-ngomong soal budaya, kami akan hadirkan agenda budaya di Yogyakarta yang akan hadir selama sepekan ke depan. Ya, itu tadi beberapa agenda ya yang akan ada di Yogyakarta selama sepekan ke depan begitu sih. Banyak sekali agenda budaya yang ada di Yogyakarta begitu, yang bisa dibilang setiap hari ada ya. Benar sekali, dan bisa dicoba juga bagi masyarakat Yogyakarta. Kalau perlu diajak deh teman-temannya dari luar Yogyakarta yang pas lagi di sini gitu untuk melihat seni dan budaya yang ada di Yogyakarta tentunya. Banyak sekali. Baik pemirsa, kita ada informasi lagi nih pemirsa, ini terkait dengan Liga 2 Indonesia. Ini yang akan bergulir di musim tahun 2020 ini. Ini jelang bergulirnya Liga 2 tahun 2020, ada PSIM Yogyakarta yang sudah secara resmi memperkenalkan skuad dan juga jersey barunya. Dan motif batik parang ini masih menghiasi jersey PSIM, dan juga sementara pelatih PSIM Seto Nurdiantoro pun optimis PSIM bisa masuk ataupun lolos ke Liga 1 pada musim depan. Launching skuad dan jersey PSIM Yogyakarta untuk mengarungi Liga 2 musim kompetisi 2020 dilakukan di Pendopo Balai Kota Yogyakarta. Selain pengurus tim, peluncuran skuad dan kostum anyar ini dihadiri oleh dua kelompok supporter Laskar Mataram, Brajamusti dan Maiden. Musim ini PSIM Yogyakarta memilih warna kebanggaan dengan dominasi biru dan kombinasi berwarna emas. Sementara untuk kostum tandang, warna putih bergaris biru menjadi pilihan. PSIM Yogyakarta tetap mempertahankan motif batik parang sebagai identitas tim. PSIM Yogyakarta juga resmi memperkenalkan 24 pemain untuk mengisi daftar skuad asuhan pelatih Seto Nurdiantoro. Mantan pelatih PSS Sleman ini pun berharap musim depan PSIM Yogyakarta bisa promosi ke Liga 1. Optimisme harus ada. Kita juara, kita pemenang harus ada di benak kita semua. Dari itu makanya saya secara pribadi dan mewakili tim mohon doa restu dari bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini, dan mungkin bisa disampaikan ke saudara-saudara yang lain. Saya minta doa restu secara tulus dan ikhlas untuk kejayaan PSIM. Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti selaku pembina PSIM Yogyakarta berharap tim Laskar Mataram mampu berbicara banyak di kompetisi Liga 2 musim ini dan membidik target lolos ke Liga 1 musim depan. Semoga PSIM bisa sukses melewati kompetisi global ini, dan kita doakan semoga apa yang menjadi harapan kita semua, yaitu sekarang hanya tinggal menjadi juara 1 atau 2, tapi harus fight lagi ya. Juara 1 otomatis bisa ke Liga 1. Dengan
Mengarungi Liga 2 musim ini, PSIM Yogyakarta tergabung dalam grup barat yang dihuni beberapa tim raksasa, di antaranya PSMS Medan, Semen Padang maupun Sriwijaya FC. Di laga perdana, PSIM akan melakukan lawatan ke Stadion Jakabaring Palembang pada 15 Maret mendatang untuk melawan tuan rumah Sriwijaya FC. Haryat Maja, Jogja TV. Dari DIY, PSS Sleman sudah di Liga 1. Ini sekarang kita PSIM mungkin yang musim kompetisi tahun ini, padahal tadi Coach Seto juga sudah optimis begitu ya, ada target khusus begitu akan membawa PSIM lolos ke Liga 1 begitu, biar nanti di DIY juga ada 2 tim yang memang sudah berlaga di Liga tertinggi Indonesia. Iya, benar sekali. Tentunya sang pelatih juga sudah mengatur strategi agar nantinya PSIM ini benar-benar bisa lolos ke Liga 1 menyusul PSS Sleman, dan ini dua klub sepak bola di Yogyakarta yang memang sudah bisa mengharumkan nama Yogyakarta di kancah nasional seperti itu. Semoga saja setelah ini ada beberapa mungkin atlet sepak bola di Yogyakarta yang juga nanti bisa dipanggil timnas dan seperti itu ya. juga bisa tetap membanggakan Yogyakarta karena bisa mencetak atlet-atlet berprestasi tentunya. Ya, benar sekali. Dan pemirsa, kita akan jeda kembali usai pariwara, akan kami hadirkan referensi film untuk Anda. Tetaplah bersama Sebentar Jogja Pagi. Pameran film noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Menjadi favorit bagi pengunjung. Nah, yuk sebelum menikmati steak ala Chef Widi, kita intip dulu dapurnya. Customer sendiri yang mengklaim kami bahwa kami itu komunitas motor di atas 150 cc. Cuman kali ini makan di tempat yang unik dan tentunya asik banget. Dan konsep taman ditonjolkan oleh warung. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Sebentar Jogja Pagi, dan saatnya kami akan memberikan referensi film untuk Anda karena sudah weekend seperti itu. Yep. Kita mempunyai 2 film yang bisa Anda tonton di bioskop saat ini. Ada film Mariposa dan juga Tenripada. Seperti apa? Ini dia cuplikan trailernya. Ya, yang pertama ini adalah film berjudul Mariposa yang sudah tayang pada tanggal 12 Maret. Film ini merupakan adaptasi dari novel dengan judul yang sama. Ini karya Lulu HF, yang sebelumnya novel tersebut telah rilis di Wattpad. Versi film Mariposa juga digarap oleh sutradara Fajar Bustami. Ini seorang Aca yang menyukai temannya bernama Iqbal. Ini ketika pertama kali bertemu di perpustakaan sekolah. Dan sejak saat itu Aca selalu mengejar Iqbal. Aca pun bertingkah seolah Iqbal merupakan pacarnya, atau lebih tepatnya berusaha menjadi pacarnya. Namun sayangnya, di sini Iqbal tipe orang yang dingin dan tidak suka berpacaran. Sementara teman Iqbal mengatakan bahwa Aca itu perempuan yang sempurna, pintar, dan juga cantik. Beda tanggapan teman Iqbal, beda juga teman Aca. Teman Aca menyarankan agar dia melupakan Iqbal, karena sepertinya teman Aca melihat bahwa tidak mungkin Iqbal mau menerima Aca sebagai pacarnya. Dan walaupun sudah melakukan banyak usaha, Iqbal selalu saja menolak Aca. Selain tidak tertarik dengan Aca, dia perlu mempersiapkan untuk Olimpiade Sains. Namun Aca bukan tipe perempuan yang gampang menyerah di sini, pemirsa. Aca menganalogikan bahwa batu yang keras pun bisa tembus karena tetesan air. Namun entah sampai kapan Aca akan bertahan melihat bahwa Iqbal juga laki-laki yang belak-belakan. Sang penulis novel di sini, Luluk, pun juga mengatakan bahwa kata mariposa ini berasal dari bahasa Spanyol yang artinya kupu-kupu. Dan kupu-kupu akan lari saat dikejar, namun dia akan mendekat saat kita diam. Dan itulah ungkapan yang
Aca kepada Iqbal. Ya, selanjutnya ada film Tenripada, di mana film ini diproduksi oleh anak Makassar yang bekerja sama dengan para media Indonesia dengan Fakultas Teknik Industri di Universitas Indonesia Makassar. Kisah yang membawa unsur cinta dan lembut nyatanya membawa akhir cerita yang begitu tragis. Film ini bercerita tentang Syamsir dan Melati yang sedang menjalin hubungan. Sepertinya hubungan itu mengarah pada langkah yang serius, mereka akan bertunangan. Kedua keluarga juga sudah terlibat dalam persiapan acara tersebut dan harapan akan kebahagiaan di hari bersejarah justru berganti jadi hari pengkhianatan. Pada hari yang semestinya mereka bertunangan, Melati justru pergi dengan laki-laki lain. Untuk orang Makassar, hal itu disebut dengan silariang atau kawin lari yang melanggar adat setempat. Silariang merupakan hal yang memalukan keluarganya dan juga menghina keluarga calon tunangannya. Ada dua hal yang menyikapi silariang. Pertama, dibuang karena keluar dari keluarga. Yang kedua, ini adalah dibunuh. Belum selesai masalah silariang, Kaila, anak yatim piatu yang bermaksud menolong justru memperkeruh suasana. Nah, ada beberapa pemain yang tergabung, diantaranya ada Jay Handan, Reza Pahlevi, ada Syafana Kaila, Sony DG Romo, ada M Harun, Adit Sulolipo, dan masih banyak lainnya. Kalau Sanda cinta kok, setangkis pukulanmu ini pakai parang yang dari sarungnya. Sudah terbelah tanganmu, tapi saya cinta kok. Karena dua ujungnya itu silariang, dibuang dari keluarga atau dibunuh. Ya, ada adegan fightingnya juga ya. Iya, benar. Sekarang banyak sekali juga film-film Indonesia yang memang menggunakan bahasa daerah seperti itu. Biasanya ada juga bahasa Jawa. Nah, ini dikembangkan kembali film dengan bahasa lainnya seperti bahasa-bahasa mungkin yang ada di Makassar seperti itu, dan kita juga bisa belajar di sana. Tidak hanya selain translitannya yang ada di bawah, tapi kita juga tahu bagaimana logatnya, bagaimana cara pengucapan dan lain sebagainya. Yang pasti yang paling booming kemarin adalah Yowis Band. Ya, menggunakan bahasa Jawa khas Jawa Timuran begitu, yang itu sangat menarik sekali. Bahkan Presiden pun sangat mengapresiasi Presiden Jokowi dengan banyak sekali sineas-sineas muda yang akhirnya mampu memunculkan karakter-karakter daerah begitu. Benar sekali. Baik pemirsa, berikut kami sampaikan juga informasi cuaca untuk Anda pemirsa berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika Yogyakarta. Hari ini cuaca di kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul ini diperkirakan hujan sedang. Sementara untuk wilayah Bantul dan Kulon Progo diprediksi berawan dengan suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Untuk sebagian wilayah Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purworejo, Klaten, Magelang, Solo, dan Sukoharjo diperkirakan berawan dengan suhu seluruhnya berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Ya, informasi cuaca tadi sekaligus menutup seputar Jogja Pagi edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami berdua undur diri. Saya Visinti Arina. Saya dari Bowo. Pamit, selamat berakhir pekan untuk Anda dan salam Indonesia.